Kematian Samuel. Samuel pun meninggal dan seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia. Mereka menguburkan dia di Rama, tempat tinggalnya. Daud pergi ke padang gurun Paran. Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki Demaon yang mempunyai peternakan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada masa pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, sedangkan laki-laki itu kasar dan buruk kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Di padang gurun, Daud mendengar bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya. Lalu Daud menyuruh 10 anak buah dan kepala anak buah itu. Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keadaannya atas namaku. Sampaikanlah salam sejahtera ini. Sejahteralah engkau, sejahteralah keluargamu, sejahteralah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau sedang melakukan pengguntingan bulu domba. Gembala-gembalamu yang berada dekat kami tidak kami ganggu, dan tidak ada apapun yang hilang dari mereka selama mereka berada di Karmel. Tanyakanlah kepada anak buahmu, dan mereka akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah anak buahku mendapat kemurahan hati di hadapanmu, karena kami datang pada hari pesta. Berikanlah apa yang ada padamu kepada hamba-hambamu ini, dan kepada anakmu Daud." Anak buah Daud sampai ke sana atas nama Daud. Mereka menyampaikan kepada Nabal tepat seperti yang dikatakan itu. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab hamba-hamba Daud itu, "Siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Sekarang ini banyak hamba yang lari dari tuannya. Bagaimana mungkin aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan yang telah kusembelih bagi para penggunting bulu dombaku, lalu memberikannya kepada orang-orang yang tidak kuketahui asalnya, dari mana datangnya?" Anak buah Daud pun berbalik pulang, dan setelah tiba, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan itu. Kata Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedangmu." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud juga menyandang pedangnya. Kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedangkan 200 orang tinggal menjaga perlengkapan. Sementara itu, Abigail istri Nabal diberitahu oleh salah seorang anak buahnya demikian, "Ketahuilah, Daud mengirim utusan dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia mencaci maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Kami tidak diganggu dan tidak kehilangan apapun selama kami lalu lalang dekat mereka ketika kami ada di padang. Merekalah tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan kambing domba dekat mereka. Sebab itu, pertimbangkanlah dan sadarilah apa yang harus kau lakukan, sebab celaka pasti datang atas Tuhan kita dan seisi rumahnya. Ia seorang durjana sehingga tidak dapat diajak bicara." Abigail segera mengambil 200 roti, 2 kantung anggur, 5 domba yang diolah, 5 takar gandum panggang, 100 kue kismis, dan 200 kue ara. Semuanya itu dimuatnya ke atas keledai. Lalu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Berjalanlah di depanku, aku mengikutimu." Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Sementara perempuan itu menunggang keledainya berjalan turun, terlindung oleh gunung, Daud dan orang-orangnya pun berjalan turun ke arahnya. Lalu perempuan itu berpapasan dengan mereka. Daud telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi semua milik orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada apapun yang hilang dari semua miliknya. Tetapi
ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Kiranya Allah menghukum Daud dengan berat, bahkan lebih lagi, jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, ia segera turun dari keledainya, lalu berlutut di hadapan Daud, sujud dengan muka ke tanah. Ia berlutut di kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mempedulikan Nabal, orang durjana itu, sebab seperti namanya, demikianlah dia. Nabal namanya, bebal orangnya. Hamba sendiri tidak melihat anak buah yang Tuanku suruh. Sekarang Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, karena Tuhan sudah mencegahmu menumpahkan darah dan membalas dengan tangan sendiri. Biarlah musuh-musuhmu dan orang yang berikhtiar mencelakakan Tuanku menjadi sama seperti Nabal. Inilah pemberian yang hamba bawa untuk Tuanku. Biarlah diberikan kepada anak buah yang mengikut Tuanku. Maafkanlah kiranya kelancangan hambamu ini. Tuhan pasti membangun bagi Tuanku keturunan yang kokoh, karena Tuanku melakukan perang Tuhan dan kejahatan tidak didapati padamu selama hidupmu. Seandainya orang bangkit mengejarmu dan mengincar nyawamu, nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkus orang-orang yang hidup bersama Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa musuh-musuhmu akan dilontarkannya dari pelontar umban. Apabila Tuhan telah melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala yang baik yang difirmankannya tentang engkau dan menunjuk engkau sebagai pemimpin atas Israel, maka hati Tuanku tidak akan resah dan gundah karena menumpahkan darah tanpa alasan dan membalas dengan tangan sendiri. Apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah hambamu ini." Lalu Daud berkata kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku hari ini. Terpujilah kearifanmu dan terpujilah dirimu yang pada hari ini mencegah aku menumpahkan darah dan membalas dengan tanganku sendiri. Tetapi demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang telah mencegah aku berbuat jahat kepadamu, seandainya engkau tidak segera datang menemui aku, pasti tidak ada seorang laki-laki pun yang masih hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihat, aku mendengarkan perkataanmu dan mengabulkan permintaanmu." Ketika Abigail sampai kepada Nabal, tampaklah ia sedang mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti layaknya perjamuan raya. Hati Nabal riang gembira dan ia mabuk sekali. Perempuan itu pun tidak menceritakan apa-apa kepadanya sampai fajar menyingsing. Keesokan paginya, ketika Nabal sudah sadar dari mabuknya, istrinya menceritakan kepadanya semua hal itu. Lalu terhentilah jantungnya dan tubuhnya kaku membatu. Kira-kira 10 hari kemudian, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Mendengar Nabal telah mati, Daud berkata, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadapku dan yang mencegah hambanya berbuat jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang berbicara dengan Abigail untuk mengambil dia menjadi istrinya. Hamba-hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, "Daud mengutus kami kepadamu untuk mengambilmu menjadi istrinya." Perempuan itu pun bangkit lalu sujud dengan muka sampai ke tanah dan berkata, "Hambamu ini siap menjadi pelayan untuk membasuh kaki hamba tuanku itu." Kemudian Abigail segera bangkit dan menunggang keledainya, diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti utusan Daud itu dan menjadi istri Daud. Juga Ahinoam dan Yisrael telah diambil Daud menjadi istrinya.
kedua perempuan itu menjadi istrinya. Adapun Saul telah memberikan Mikal, putrinya, istri Daud, kepada Palti bin Lais yang berasal dari Galim. Untuk kedua kalinya, Daud membiarkan Saul hidup. Orang Sif datang kepada Saul di Gibea dan berkata, Daud sedang bersembunyi di Bukit Hakila yang berhadapan dengan Yesimon. Lalu Saul turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang Israel pilihan untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Saul berkemah di tepi jalan di Bukit Hakila yang berhadapan dengan Yesimon, sedangkan Daud tinggal di padang gurun. Ketika Daud mengetahui bahwa Saul datang memburu dia ke padang gurun, ia mengirim pengintai-pengintai. Lalu didapatinya bahwa Saul benar-benar sudah datang. Daud pun berangkat dan sampai ke tempat Saul berkemah. Daud melihat tempat Saul berbaring beserta Abner bin Ner, panglima tentaranya. Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sementara tentara berkemah di sekelilingnya. Kemudian Daud berbicara kepada Ahimelek, orang Het, dan Abisai, anak Seruya, saudara Yoab. Katanya, siapa yang akan turun bersamaku kepada Saul ke perkemahan itu? Jawab Abisai, aku akan turun bersama engkau. Lalu Daud dan Abisai mendatangi tentara itu pada waktu malam. Tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya tertancap di tanah di sebelah kepalanya. Sementara Abner dan tentara itu berbaring di sekelilingnya. Kata Abisai kepada Daud, hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sekarang biarlah kutancapkan dia ke tanah dengan tombak itu. Sekali tikam saja, tidak usah 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan binasakan dia, sebab siapakah yang dapat melayangkan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Daud berkata pula, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sudah tiba ajalnya atau karena ia pergi berperang dan tewas. Demi Tuhan, sekali-kali aku tidak akan melayangkan tanganku terhadap orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya, serta kendi air itu, dan marilah kita pergi. Daud mengambil tombak dan kendi air itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang terbangun, sebab mereka semua tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, ia berdiri jauh di puncak bukit, sehingga ada jarak yang besar di antara mereka. Berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner. Tidakkah engkau menjawab, Abner? Jawab Abner, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja? Kata Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab seorang dari rakyat telah datang untuk membinasakan tuanmu raja. Tidak baik hal yang kau lakukan itu. Demi Tuhan yang hidup, kamu harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan. Sekarang, lihatlah di mana tombak raja dan kendi air yang ada di sebelah kepalanya. Saul mengenali suara Daud, lalu berkata, suaramukah itu anakku Daud? Jawab Daud, ya suaraku tuanku raja. Katanya lagi, mengapa tuanku memburu hambamu ini? Apa yang telah kulakukan? Kejahatan apa yang diperbuat oleh tanganku? Sekarang sudilah kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambamu ini. Jika Tuhan yang mendorong engkau melawan aku, biarlah ia mencium bau harum, kurban persembahan. Tetapi jika itu berasal dari anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka telah mengusir aku hari ini, sehingga aku tidak mendapat bagian dalam milik pusaka Tuhan. Mereka telah berkata, pergilah beribadahlah kepada ilah-ilah lain. Karena itu, jangan sampai darahku tertumpah ke tanah jauh dari hadapan Tuhan, sebab
Raja Israel keluar untuk memburu seekor kutu, seperti orang memburu seekor ayam hutan di bukit-bukit. Lalu kata Saul, "Aku telah berdosa. Pulanglah anakku Daud. Aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku hari ini berharga di matamu. Sungguh, aku telah bertindak bodoh dan keliru sama sekali." Daud menjawab, "Inilah tombak itu ya Baginda. Baiklah salah seorang dari para hamba menyeberang ke sini untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku hari ini, tetapi aku tidak mau melayangkan tanganku terhadap orang yang diurapi Tuhan. Sesungguhnya, sebagaimana nyawamu berharga di mataku hari ini, demikianlah kiranya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan kiranya ia melepaskan aku dari segala kesusahan." Lalu kata Saul kepada Daud, "Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud, apapun yang kau lakukan pasti berhasil." Setelah itu, Daud meneruskan perjalanannya dan Saul pulang ke tempatnya. Daud di antara orang Filistin. Daud berkata dalam hatinya, "Suatu hari aku akan binasa di tangan Saul. Tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri ke negeri orang Filistin. Jadi tidak ada harapan lagi bagi Saul untuk mencari aku di seluruh wilayah Israel, dan aku akan luput dari tangannya." Lalu Daud dan ke-600 orang yang bersama dia pergi menyeberang kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan orang-orangnya tinggal pada Akis di Gad, masing-masing dengan keluarga mereka. Daud mencintai kedua istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yisriel, dan Abigail, janda Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak mencarinya lagi. Kata Daud kepada Akis, "Jika aku mendapat kemurahan hatimu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota pinggiran, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hamba harus tinggal padamu di kota raja?" Lalu pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi milik raja-raja Yehuda sampai hari ini. Daud tinggal di daerah orang Filistin selama 1 tahun 4 bulan. Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerang orang Gesur, orang Giski, dan orang Amalek. Mereka inilah penduduk negeri yang membentang dari Telam ke arah Sur sampai tanah Mesir. Setiap kali Daud menaklukkan suatu negeri, ia tidak membiarkan seorang pun hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian, lalu pulang dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, "Kemana kamu menyerbu hari ini?" maka jawab Daud, "Ke tanah Negeb Yehuda," atau tanah Negeb orang Yerahmeel, atau tanah Negeb orang Keni. Daud tidak membiarkan seorang pun hidup, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya, jangan sampai mereka menceritakan tentang kami. Begitulah yang dilakukan Daud. Demikianlah tindakannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Akis pun mempercayai Daud, sebab pikirnya ia telah membuat dirinya benar-benar menjijikkan bagi orang Israel, bangsanya sendiri. Ia akan menjadi hambaku untuk selamanya. Pada masa itu, orang Filistin menghimpun tentaranya untuk memerangi Israel. Kata Akis kepada Daud, "Engkau tentu tahu bahwa engkau dan orang-orangmu harus maju berperang bersama tentaraku." Jawab Daud kepada Akis, "Baik, engkau akan tahu apa yang dapat dilakukan hambamu ini." Kata Akis kepada Daud, "Kalau begitu, aku mengangkat engkau sebagai pengawalku sendiri seumur hidup."